kembali lagi dengan saya, admin PT Anak Sejahtera Agensi. Hari ini kita mau podcast ya Mbak ya, mau podcast sederhana, tanya-tanya seputar tentang pekerjaan, tentang pengalamannya Mbak ya. Gimana cara untuk beradaptasi dengan keluarganya, dengan anaknya juga gitu ya Mbak ya. Sebelumnya kita mau memperkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Sriani, asal dari Ponorogo. Ya. Dan saya Helin Indrawati, berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Untuk usianya? Saya berusia 36 tahun. 36 tahun. Untuk Mbak Sri ini usianya? 29. 29 ya. Untuk status sudah menikah semua atau belum? Alhamdulillah sudah, tapi sudah menjanda, Bu. Sudah menjanda, sama-sama menjanda ya. Oke. Single mom ya. Untuk Mbak Sriani ini jobnya sebagai apa nih? RT. PRT ya. Iya. Oke ya. PRT lokasi mana Mbak Sriani? Luar pulau. Luar pulau Iya. ya. Biasanya kalau luar pulau itu kontrak kerjanya berapa? 1 tahun. 1 tahun ya. Tidak Iya. pulang itu 1 tahun. Tidak. Ya. Iya. Oke. Untuk Mbak Helin ya, Mbak Helin panggilannya ya. Untuk Mbak Helin sendiri ini jobnya kerja sebagai apa? Sus baby. Sus baby ya. Iya. Untuk lokasi mana nih? Area Surabaya bisa, luar kota juga bisa. Oke. Area Surabaya ataupun luar kota ya pastinya ya. Sus baby atau sus balita? Sus baby bisa, sus balita juga nggak Oke. apa-apa. Iya. Biasanya kalau jaga untuk anak usia baby usia berapa? Kalau dulu saya pernah kerja usia 3 bulan. Oh, sudah pegang 3 bulan ya. Tapi pusarnya sudah lepas ya, Iya. sudah lepas ya. Jadi bisa kalau jaga baby kan lebih itu ya, lebih halus, hati-hati ya pastinya ya. Untuk kalau biasanya jaga balitanya usia berapa? Belum pernah sih Mbak, Baru ini ya mau masuk ke terjun ke sus balita kalau ada ya. Kalau dulu sih umur 3 bulan sampai umur 3 tahun. MPASI bisa berarti Mbak? Insya Allah bisa. Bisa ya, oke. Oke, di sini mungkin saya mau ngobrol-ngobrol sedikit ya Mbak ya. Oke. Yang pertama mungkin mulai dari Mbak Sri dulu aja ya. Oke. Mbak Sri bisa jelasin untuk pengalaman kerjanya, pernah kerja di mana aja sih Mbak Sri, terus dapat ilmu apa dalam pekerjaannya, terus dapat apa ya, manfaat hasilnya itu sudah dapat apa aja gitu loh ya. Kerja Ya nggak apa-apa. ya, kerja di Malaysia dulu 3 tahun. 3 tahun Iya, ya, 3 oke. tahun. 3 tahun itu sebagai apa? RT. PRT juga. Iya. PRT bersih-bersih, fokus ke bersih-bersih atau Fokus ke sama bersih-bersih. serabutan? Oh, Fokus, bersih-bersih. iya. Masaknya ada nggak? Jarang. Jarang ya. Iya. Jadi fokusnya kayak bersih-bersih rumah ataupun Iya, apa gitu ya Mbak iya, ya. Fokus. Terus selanjutnya pengalaman di mana aja? lagi? Pengalaman di Medan, Di Medan, Bali, Bali, Gorontalo. Gorontalo. Itu di Medan berapa tahun? 1. 1 tahun juga Iya. ya. Oke. PRT juga? Iya, atau PRT gimana? juga. PRT juga ya. Iya. Oke. Biasanya PRT itu apa ya Mbak yang buat Mbak itu kayak keluh kesahnya kerja sebagai PRT ataupun apa gitu, gimana Mbak? Menurut Kalau Mbak sendiri iya, ya? kerja PRT itu bagi saya ringan, Mm-mm. nggak berat. Beda sama apa ya baby sister kan Mbak ya. Iya, Kalau baby sister kan masalah anak. Kalau Iya. PRT harus kan, lebih telaten. iya, iya. Kalau PRT kan itu cuma nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika gitu. Iya. Jadi pengalaman untuk PRT-nya sudah banyak ya. Semisal nih kalau dapat job untuk serabutan bantu-bantu, Mbak Sri apa mau? Mau? Mau ya, tetap Iya, mau ya. iya. Oke. Iya. Mbak Sri sudah apa ya? Apa tak kok pemanek ya aku. Mbak Sri mungkin bisa apa ya? Cerita-cerita sedikit lah tentang pekerjaan sebagai PRT, gimana sih, sedihnya apa, sukanya apa Di gitu. Malaysia Mbak aja ya Mbak ya. Ya Di terserah, Malaysia itu- terserah. Di Malaysia itu kerjanya enak. Mungkin Terus kalau orang luar negeri kan lebih beda ya, iya, cara beda. itunya apa, cara berbicaranya ataupun Iya. cara sikap memberi sikapnya gitu. Iya. Iya. Kalau majikan saya enak. Terus apa kalau waktu hari Lebaran itu pengen nangis sebenarnya sih. Ya nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa. Pengen nangis Kita tapi ya mau gimana. keseruan ya. Iya, tapi mau gimana, kita kan sudah di negeri orang kan ya. Iya. Kita mau maju nggak apa takut nanti itu, jadi ya kita bertahan lulus kontrak
terus sampai rumah baru pulang, bangun rumah, bikin apa? Sudah sempet sampai bangun rumah ya. Alhamdulillah sudah beli tanah, beli sawah, alhamdulillah Mbak. Kalau itu sedihnya atau sukanya itu? Kalau sedihnya sih ya, Banyak sekali ya. alhamdulillah sedihnya itu udah 1 tahun. Maksudnya 1 tahun gimana? Maksudnya nggak sampai 1 tahun, adaptasinya itu cuma 3 bulan di sana. Ya. Oh, jadi di sana cuma 3 bulan gitu. Enggak, maksudnya beradaptasi dengan majikan itu 3 bulan. Lama ya berarti ya. Soalnya kan asli Hong Kong Mbak. Oh, jadi kayak beda ya, beda Iya, prinsip dan iya, beda. harus ada inisiatif sendiri. Jadinya kalau kerja itu nggak dikasih tahu, oh Mbak kerja ini enggak. Oke Mbak, tadi kan Mbak sudah sempat cerita kesedihannya Iya. dan ke apa ya hasil yang didapat ya Mbak ya. Selanjutnya boleh tahu nggak sih Mbak, pernah nggak ada yang ngejek kayak apa kerja kayak gitu gini pernah nggak? Pernah Mbak, Kayak waktu itu. kesedihannya seperti itu. Iya, waktu itu apa kerja kok mau jadi TKW. Aku bilang nggak apa-apa, jadi TKW kan bukan maksudnya malu-maluin, Iya, nggak ada nggak haram juga ya. nggak haram daripada mencuri atau apa, lebih baik jadi TKW nggak apa-apa gitu. Tahu-tahu sudah bangun rumah ya, Alhamdulillah. sudah beli sawah gitu ya. Oke, mungkin Mbak Sri ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang di luar sana yang apa kayak minder, kenapa sih kok aku harus kerja sebagai PRT gitu. Mungkin kasih semangat sih buat temennya gitu, kata-kata sedikit apa. Ya. Mbak, apa teman-teman semua Iya. jangan malu dibilang apa PRT lah itulah, jangan malu. Kita kan apa itu apa mengikuti ini apa itu namanya? Isi hati lah Itu intinya buat keluarga iya gitu kan, itu ya. ini hati kita sendiri lah. Pokoknya semangat buat yang sudah punya anak, semangat yang belum punya anak ya. Ya disyukur masa depan iya, gitu aja. buat tabungan hidup Iya. lah ya. Oke, Mbak Sri, saya mau bertanya dengan Mbak Herlin Oke, dulu ya. Mbak Herlin ini mau job itu ya apa suster baby ataupun suster balita ya Mbak Herlin ya. Iya, Mbak Herlin bisa jelasin untuk pengalamannya pernah kerja di mana aja sih Mbak Herlin? Dulu saya pernah kerja di PT PPIS Sampurna. Apa itu ya. PT? Oh, PT HA Sampurna di Pacitan. Terus habis itu kan saya ke itu pabrik ya? iya, Pabrik rokok itu. pabrik rokok Sampurna itu kan di Pacitan. Terus habis keluar dari situ saya ke Jakarta. Emang hidup semua kan di Jakarta. Saya pernah kerja di Jakarta sebelum nikah, tapi setelah habis nikah saya masih di Jakarta juga, tapi punya anak di sembari kerja juga. Oh, gitu. Anaknya berapa? Sekarang anaknya 2. Anaknya 2 ya Mbak ya. Iya. Mbak, kan tadi Bu Sri ya, saya manggil Mbak Sri. Tadi Mbak Sri sudah jelasin untuk kesedihannya dan bangga dapat menghasilkan uang yang besar dan membeli rumah. Mungkin Mbak Helen juga dapat cerita sedikit tentang apa sih kesedihan kerja seperti ini ataupun apa sih kesenangan sendiri dalam bekerja seperti ini. Tentunya kalau kita kerja itu tentu senang ya. Kita kan setiap bulan terima hasil. dapat kita bebas kan, beda kalau hasil dari suami kita kan bebas, kita dapat ini, kita bebas mau beli apa aja. Ya senangnya di situ Mbak. Cuman kalau sedihnya apa ya? Kita itu bukannya ini ya Mbak ya, kalau sus baby itu kan kita itu kerja ibarat di fosir ya. Kita harus bangun Dituntut lah intinya. Dituntut lah intinya ya, kita harus sabar bangun malam ya gitu. Takutnya kan anaknya ngelilir bangun gitu ya. Susu. Belum lagi kalau pas anak yang kita ngomong kan lagi sakit tuh Mbak, yang lebih sedih lagi tuh. Antara sedih dan capek juga sih. Tapi ya gimana lagi kan kita udah di kontrak kerja ya harus semangat gitu. Intinya cocok dengan gajinya ya, memuaskan. Kalau kita kerjanya berat tapi gajinya sesuai ya tetap semangat. Iya. Mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman yang di luar sana buat tetap berjuang ataupun apa gitu untuk mencari nafkah anaknya ataupun apa Mbak, sedikit aja pesan. Iya, tidak jauh beda dengan Mbak Sri ya tentunya ya. Kita nggak usah malu lah dipandang jelek, dipandang rendah sama masyarakat, entah masyarakat entah lingkungan ya. Kalau
ART, PRT ataupun sus baby sister itu dipandangnya Rendah, amat ya. sangat rendah, tapi Padahal gajinya iya malah lebih lebih tinggi, lumayan. ya. Belum tentu yang di mall-mall itu kelihatan mewah, tapi gajinya alhamdulillah lebih. Ya pokoknya nggak usah dihiraukan lah. Yang penting kita cari kerja halal, dapatnya barokah, itu aja. Semangat yang penting. Terima kasih ya Mbak Helin. Buat teman-teman ya ini ya yang lagi mungkin bingung nih apa untuk biaya hidup ataupun apa ya, nggak apa-apa, nggak usah mikir malu, intinya gengsi, pokoknya sesuai dengan pekerjaan kita, gaji tinggi gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin Mbak Helin ada yang mau sedikit bercerita tentang masa apa ya, pengalaman Ibu Ismadi. Enggak pas kerja misalkan contoh Oh iya mau kurang ya mau. Oh ya dukanya apa iya Mbak, kita lanjut ya. Oke Mbak, sebelumnya Mbak kan sudah ada pengalaman nih ya. Bisa jelasin suka dukanya pengalaman yang Mbak hadapi yang dulu-dulu, cerita sedikit lah tentang pekerjaannya. Sedihnya apa ya Mbak ya? Kita Dulu pernah di Sampurna, selain di Sampurna apa? saya pernah kerja di ITC Mangga 2 juga. Pernah di Bali juga sih Mbak, di Kalau yang optik. suster itu di mana? Kalau suster yang terakhir itu di Jakarta Fluid. Oh iya, itu bisa jelasin untuk apa sih kesedihannya dan apa kayak kesenangannya juga. Kalau kesedihannya kita ngurus anak orang ya, tapi kita di luar situ kita juga punya anak yang kita Iya, titipin ke orang, itu yang sedih Mbak. Itu Jadi aja. kayak keinget gitu ya. Keinget ya, pastinya keinget. Terus kalau ke apa ya, buat bangga ataupun ke apa ya, senengnya apa? Bangganya alhamdulillah sedikit demi sedikit kan, meski dulu ya masih punya suami, bisa ngebantu ke perekonomian suami, bisa menyekolahkan anak, itu aja deh Mbak. Oke, jadi apa ada buat bangga diri sendiri. Saya bisa dapat hasil sendiri dengan segitu, bantu-bantu keluarga gitu ya Mbak ya. Oke, apa mana? Langsung cerita. Cerita langsung. Oke. Oke, berapa menit? 11 Ya. Oke, Mbak, ini kan ada PRT, ada sus baby dan sus balita ya Mbak ya. Oke, bisa satu-satu dulu ya. Untuk Mbak Sri nih ya, PRT ya. Biasanya kalau majikan minta masak, masak yang aneh-aneh, contohnya yang buat Mbak Sri, kok sulit sekali ya masakannya, padahal hanya masak gitu loh. Ada nggak sih yang seperti itu, kayak masak apa gitu, bisa kasih contoh apa, cerita sedikit gitu Mbak? Masakannya kadang disuruh BB2. Apa itu? Itu BB2 itu kan kayak babi, Mbak. Oh, Iya, babi. iya. Habis itu Makanan kan kadang apa dikasih kecap manis nanti masuk enggak, dikasih kecap asin nanti masuk enggak. Jadi kan agak bingung gitu ya. agak bingung. Jadinya ya kita tanya nanti, dibilang Nggak bisa iya, gitu ya. dibilang nggak bisa. Percaya diri, tapi alhamdulillah Enak. enak. Dia bilang Hasilnya. alhamdulillah, ya. Biasanya gitu, untuk resepnya apa aja sih yang buat Mbak Sri itu sulit, ataupun apa masakan apa yang menurut Mbak Sri? Yang paling sulit, Mm-mm. yang paling sulit ya BB2 itu, Mbak. Iya, iya, BB2. Kadang ada nggak yang nyuruh kayak Mbak buatin ini, kayak umpamanya masakan yang Chinese gitu, banyak ya? Pasti Kalau ya? Chinese cuma itu apakah sawi sendok itu kan cuma digeprek, cuma dikasih bawang putih, kasih saus tiram mudah. Mbak Sri dan Mbak Helin ini sudah cerita sedikit tentang pengalaman kerjanya dan keluh kesahnya ya pastinya ya. Oke, mungkin saya lebih banyak tanya detail ya tentang pekerjaan lagi ya Mbak ya. Gimana sih Mbak pekerjaan PRT ataupun suster baby yang pernah dirasakan nih ya, yang pernah dirasakan, cerita sharing-sharing sedikit tentang pengalamannya, nanti biar teman-teman itu tahu, oh ternyata PRT itu gini gitu ya. Sedikit ya, mulai dari Bu Sri dulu ya Mbak Sri dulu. Iya. Oke. Teman-teman semua, saya pernah kerja di Malaysia. Malaysianya Penang, habis itu Ya, ini cerita sederhana. Kayak, iya. aku mau cerita sedikit Iya. tentang pengalamanku kayak gitu loh.
Iya. Mau lagi nggak apa-apa. Ulangi nggak? Ya. Ya teman-teman, saya Mbak Sri asal dari Ponorogo. Saya mau cerita sedikit-sedikit pengalaman saya di Malaysia. Pengalaman di Malaysia itu ya dibikin apa ya? Berapa Dibikin tahun Mbak di sana? 3 tahun. Dibikin apa? Enak ya enak, nggak enak ya nggak enak. Namanya juga di negeri orang kan. Iya, betul. Ya bangun itu jam 4 pagi harus bangun. Habis itu bersih-bersih, habis bersih-bersih nyuci mobil. Biasanya bersih-bersih itu bersih-bersih apa aja? Mbak? Bersih-bersih itu nyapu, Kayak kamar. ngepel ya, nyapu ngepel dulu ke apa? Ruangan bawah sampai ke atas, habis itu Berapa lantai itu rumah? dua, Dua lantai. dua lantai, habis itu ngepelnya kan nggak pakai tongkat, Oh, yang pakai tangan itu gini. jadi setiap satu Iya. lantai. Iya, iya, gitu. Mbak Sri jangan nangis. Enggak, Kalau mau nangis nggak apa-apa, boleh nangis. Enggak, Terus habis ya. ya habis itu kalau sudah selesai Itu turun sampai berapa jam kalau ngepel? nggak sampai 2 jam Mbak, mungkin 1 jam sama nyapu sama ngepel. Ya, Mbak Sri. Alhamdulillah ya. Habis itu sudah selesai bersih-bersih, turun ke bawah, bersihkan mobil. Oh, Kayak juga, vakum, ya. oh, juga bantu bersih-bersih Iya. mobil ya, Mbak ya. TKW itu semua Mbak, bukan. Oh, Iya. Habis itu bersihkan mobil, bukan cuma 3 atau 4, 5 sekaligus. 5 mobil, Mbak. Iya, 5 mobil. Habis itu dibikin apa ya? Enjoy. Enjoy lah. Terus Iya. habis selesai cuci mobil biasanya kerja apa lagi? Habis itu saya bersih-bersih mobil, itu apa Ada bersih-bersih. istirahatnya nggak Mbak di sana? Ada istirahat waktu makan, Mbak. Jam berapa? Jam 9 waktu makan. Oh, makan pagi apa siang itu? Sarapan pagi. Oh, itu baru sarapan pagi jam 9, Iya. Mbak. Oh, Tapi nggak pakai nasi, cuma pakai dikasih roti gitu. Dikasih roti sama kadang itu bangun kan jam 5 ya? Iya. Bangun itu jam 5. Tapi di sana jam 5 itu sudah terang, Mbak. Sudah Jadi, terang. Mbak bangun jam berapa? Jam 4. Oh, bangun jam 4. Iya. Itu sudah full bersih, sudah Iya, sholat, sudah mandi, sudah sholat, sudah jam semua 4 itu ya. mulai ready Iya. kerja. Sudah. Terus bersih-bersih apa? Bersih-bersih dari lantai 1 ke lantai 2. Itu bersih-bersih Iya. ya. Terus nyuci mobil. Iya, habis itu habis bersih-bersih mobil, naik lagi apa? Bersihin kamar, habis kamar terus baru Pertama itu sarapan. bersihin kayak depan gitu kan? Iya, iya ruang tamu, teras, pokoknya semua. Baru Iya. bersihin kamar kalau Iya. sudah bersihin mobil. Kalau sudah bersihin kamar lagi, bersihkan kamar mandi, pokoknya ya lap-lap lah, Mbak. Kayak kaca semua di sana itu Pagar gimana? itu juga dilap. Iya, semua apa itu namanya tangga pun disikat pakai sikat apa? Sikat Plastik. gigi. Oh, sikat gigi. Iya. Gitu pengalaman di Malaysia. Kalau Jadi, gimana? Kan habis jam 4 ready kerja, Iya. terus bersih-bersih, beres-beres ya. Terus istirahatnya jam 9. Itu Enggak ada istirahat. Ya istirahatnya cuma makan. ya itu kan sama aja istirahat. Tapi Ya istirahat makan. Habis makan ya turun kerja lagi gitu, Mbak. Porsir ya? Iya, porsir. Di sana itu enggak ada masuk istirahat ya ada jamnya. oh gitu Iya. ya. Jadi jam 9 itu kan kadang kan kita nunggu maksudnya sampai nasi turun dulu lah. Iya, Sampai tapi istirahat berapa menit? 5 menit atau 2 menit atau iya berapa langsung gitu. minum langsung turun lagi. Turun. Iya. Dapat rotinya dari mbaknya sendiri beli atau dapat dari majikan? Dari majikan. Dari majikan. Iya. Mbak ini makanan buat mbak. Iya, pagi ini buat sarapan ya Mbak ya. Soalnya kan jarang itu masak. pernah nggak mbak ngerasa kayak, oh ya Allah pusing sekali kayak kan kadang kalau Iya, orang Mbak. Indonesia itu kalau nggak sarapan nasi biasanya kan kayak rada beli yang gila, beli yang pusing gitu. Pernah Tapi nggak kayak kan ngerasa saya gitu? kalau pagi apa noni bisa saya minta kopi. Oh ya Mbak bisa. Jadi setiap pagi saya minum kopi dulu sebelum saya kerja. Jadi ya ada itu Kak apa? Nutrisi dari Iya. kopi itu tadi ya. Iya Mbak. Jadi minum kopi baru nanti kalau jam 9 makan roti ya Mbak Iya. ya. Terus selanjutnya kalau selesai jam 9 itu biasanya bersih-bersih apa? Bersih-bersih kayak lap kaca, lap pagar, pokoknya semua. Ya, Kayak potong rumput. potong rumput Iya, juga ya, Mbak, terus ya. bersihkan tangga itu kan bukan pakai gosok gini, enggak pakai gosok apa sikat baju kadang iya, sikat gigi iya. Oke. Iya. Oke, ya itu yang di luar negeri ya. Iya di Terus Malaysia. ada istirahat lagi nggak Mbak? Istirahatnya enggak ada, Mbak. Jadi
full full time itu lanjut langsung kerja. Iya, pokoknya sampai malam atau iya. gimana? Istirahatnya jam 7 malam. Turun ke bawah. Oh, itu baru istirahat Iya, benar-benar. Lah iya. kalau makan siang ataupun apa? Makan sih ya makan nanti jam 1. Jam 1 makan Iya. itu baru makan nasi. Ya, nasinya pun ya diambilin kadang ambil sendiri. Jadi Kan itu apa ya? Catering, Mbak, nggak masak. Catering gitu. cateringnya jadi dapat dari majikan Iya. diporsiin gitu ya, Iya. satu tepak Iya. gitu. Oh, jadi nggak bisa nambah atau Iya. apa. Nggak bisa. Oh, makanya Mbak Sri di sana cerita kalau belum pernah nggak masak ya di sana. Iya, ya, nggak jadi masak, Mbak, iya. Full bersih-bersih. Iya. Jadi selesai makan siang itu langsung lanjut kerja. Lanjut kerja lagi, pokoknya apa yang berserakan, maksudnya apa yang belum bersih kita bersihkan lagi. Nggak usah apa ya? Pernah nggak kayak langsung capek istirahat bentar kayak duduk gitu, pernah nggak? Terus Pernah. sampai ketahuan terus sampai dimarahi kayak kamu itu kerja duduk aja, pernah nggak? Alhamdulillah nggak. Berarti kalau intinya saya kalau mau istirahat ya, Mbak ya. Kalau di luar pulau, luar negeri itu kebanyakan di bilik air, Apa itu Mbak? di kamar mandi. Oh, Oh iya, jadi gitu. kayak izin gitu ya? Iya, Oh, nanti kamar kalau itu lah. segitunya ya? Iya, bener Mbak. Jadinya kayak harus kerja itu di voucher, jadinya ya kadang pengen ya Allah kok gini amat ya kerja di luar negeri orang gitu. Sedih ya? Iya, habis itu kalau Idul Fitri dengar suaranya takbir itu Nangis kayak ya? ya Allah ibuku bapakku gitu. Nangis ya? Iya, sedih gitu ya? tapi alhamdulillah. Kayak inget-inget Iya, kalau kita kan di agama Islam kan kayak waktunya kumpul-kumpul Iya. keluarga atau kenapa. Iya, Itu tapi di sana agamanya apa? jenis. Oh, jenis. Tapi Jadi, alhamdulillah di sana majikannya baik sampai finish kontrak 3 tahun. Baik. Iya, jadi Lebaran nggak pulang juga ya? Iya. Full nggak pulang? full ya? 3 tahun nggak pulang. 3 tahun nggak pulang? Enggak. Gitu ya? Iya. Tapi tetap kirim uang kan? Iya, tetap Mbak. Selama istirahat itu jam 7 ya? Iya. Jam 7 itu istirahat ya Mbak ya? Terus pernah nggak jam 7 waktunya istirahat tapi kok masih disuruh-suruh kayak Mbak ambilin ini Mbak itu loh, Mbak itu nggak pernah nggak? Alhamdulillah Mbak ya kayak di sana itu kayak apa ya majikannya laki-laki jarang di rumah. Habis itu majikan perempuan kan saya itu sering sendiri di rumah gitu. Oh, jadi Tapi anaknya kan fokus ke ya bersih-bersih iya. terus nggak ada emang Alhamdulillah nggak ada. Anaknya kan sudah besar-besar tinggalnya di Kuala Lumpur. Oh, jadi di rumah itu ada berapa orang? 3 sama saya. Oh, cuma Majikan. bapak, ibu, Iya. sama anak. Iya, anaknya kan laki-laki 2 di Kuala Lumpur. Jadi Kuliah ya, fokus. iya, fokus bersih-bersih. gitu. Jadi jam 7 full total istirahat Iya. ya, nggak pernah ada diganggu kayak Mbak ambilin ini suruhin. Alhamdulillah enggak. Nah ya, Iya. itu yang pengalaman yang di Malaysia. Iya. Kalau pengalaman kan beda ya pengalaman Lah, yang di luar beda-beda, negeri iya, ataupun iya. di Indonesia, apalagi kan kriterianya juga Iya, beda toh iya ya. Mbak ya. Nah, kalau pengalamannya di Indonesia itu gimana majikan Kalau yang di- Mbak hadapi Kalau selama kemarin penyaluran tenaga kerja? di Medan ikut sama haji, tapi ikut catering ya Mbak ya. Ya Oh, nam- dia punya usaha catering. iya, Oh, jadinya gitu. itu jam 3 itu harus bangun, jadi harus siapkan catering semua. Bantu nyiapin catering. Iya, iya gitu masak ya. juga Oh, ya. Kayak masak itu rawon lah ini pokoknya semua itu. Tapi ya kita harus namanya juga kerja, kadang ya sering dimarahin, namanya juga salah kan Contoh ya. dimarahinnya seperti apa yang buat Kadang- Mbak Sri sakit hati kayak nelongso, apa ya bahasa Indonesia nelongso itu kayak terketuk hatinya. Iya kayak kan sedih, kadang kayak- kita capek ya Mbak ya, kita capek pengen istirahat tapi kan waktu kerja kan belum selesai. Kadang pernah goreng itu peyek kan. Habis itu saya kan kayak kan harus lebih banyak minyak. iya, habis itu kan mau ke kamar mandi, habis itu kan gosong itu peyeknya. Kenapa nggak dikecilin? Udah dikecilin, habis itu lupa. Habis itu Ya kamu ngapain nih Bu Sri? iya, habis itu dibilang Kamu di kamar mandi ngapain? iya BAB Mbak. Oh, oke. Iya. Habis itu kamu ini kerja apa mau tidur di kamar mandi? Oh iya Ibu, maaf itu gitu Mbak, ya Allah. Kayaknya gosong. Iya. Langsung nelongso Iya, gitu ya kayak Allah, sedih. iya. Susahnya Ya kerja kan kayak Medan gini. kebanyakan orang Batak Mbak. Ya
Jadi dimarahi kayak kamu tuh niat kerja. Kamu itu niat kerja apa enggak, apa kamu mau tidur di kamar mandi? Kamar mandi berapa lama? Iya ibu, maaf bilang gitu udah. Iya. Terus nggak sampai nangis kayak Ya malamnya kan bilang gini, kalau nggak mau niat kerja ya udah pulang, maaf bu jangan pulangkan saya bilang. ya Allah sampai segitu. Iya. Aja pulangkan Iya, saya. soalnya waktu itu kan ya belum menikah sih Mbak, tapi kan orang tua kan juga ada, adik masih sekolah jadinya kan ngurusin Mikir hidup, ya. iya gitu. Ya dibuatin, alhamdulillah lulus kontrak 1 tahun. Ya, Cuma satu kali dimarahi. Apa pernah ada lagi buat Bu Sri sedih ataupun apa gitu? pernah waktu itu nyetrika. Hmm. Nyetrikanya itu kerahnya nggak, kan kecapean, kerahnya lupa, nggak kesetrika. Oh kelihatan ya? Iya kelihatan dikit nih, kelihatan dikit. Habis itu saya bilang maaf ya bu, nggak sengaja. Padahal itu kan capek. Oh jadi kayak niatnya mau setrika kan kalau sebenarnya kalau pakai gini kan harus Iya, iya, meja itu harus iya, disetrika. kelihatan Cuma sama dikit. setrika ininya aja. Iya, nggak seberapa kan harus diteken. Kan itu nyetrikanya kan agak nggak, kurang kuat jadinya kan itu kurang licin. Gitu Jadi aja. kalau yang Indonesia ini pengalamannya kerjanya mulai ready kerja itu jam 3 pagi ya. Itu Iya. sudah full bersih semua, badan Sudah. sampean kan sudah bersih jam 3. Iya, iya. Terus ready kerja, terus bantu-bantu untuk buat teh ya, Iya. intinya bantu catering. Iya, catering, iya. Selanjutnya itu Selanjutnya bersih-bersih, habis itu bersihin dapur juga. iya bersihnya ya nyapu, ngepel, habis itu sudah selesai semua, nyuci-nyuci apa kayak panci semua yang kotor-kotor. Habis itu Itu samain juga sendiri. iya bantuin juga. Habis itu nyikat tempat lantainya, Yang minyak-minyak iya, gitu habis itu ya. nyuci baju, nyetrika, nyuci gitu. Iya. Nyuci. Terus untuk istirahatnya jam berapa Mbak? Istirahatnya kalau sudah selesai, alhamdulillah jam 6 sudah selesai. Jam 6 pagi. Sore. Loh, istirahat kayak makan siang ataupun makan Iya, pagi? makan siang itu Makan tergantung. paginya jam berapa? Makan Kalau paginya di sana kan jam 9. nggak apa ya Mbak, nggak keatur. Soalnya kita kan kerja di catering kan ya. Kadang jadi apa, ambil gitu iya ya. kadang mengambil apa, OT lah, manggil apa lah kan Nggak kelihatan tapi. enggak. Bosnya musim enak, alhamdulillah ya. Jadi kayak Iya, tapi orang Medan ya. iya Medan. Medan. Itu lebaran pulang nggak? Enggak, Nggak juga ya. Enggak Tapi di juga. sana lebaran di sana. iya. Lebaran di sana. Mungkin kesedihannya tadi ya. Mungkin Iya. ya, kayak padahal hal sepele tapi Iya, ya tapi sampai kayak apa ya, ya Allah, tapi alhamdulillah, iya, enusu banget. kamar mandi. Iya, gitu. iya. Tapi kalau majikan marah ya iba nggak Tapi usah, kalau nggak di- usah, iya nggak usah. Kalau di Indonesia itu kadang kan Samen tadi di luar negeri jam 7 full total istirahat ya, nggak Iya. ada yang manggil-manggil Iya. atau kenapa. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Tetep Indonesia masih ada dipanggil-panggil, ya. Mbak, bikinkan kopi, bikinkan teh, ambilkan air, ambilkan nasi gitu. Jadi sempat disuruh Iya, total, padahal kan sudah istirahat, naik, iya, sudah padahal naik, jam ya, istirahat ya, sudah. full istirahat. Iya. gitu. Di sana juga bisa pegang HP kan? Alhamdulillah bisa, tapi kalau jam Masa kerja ya, nggak boleh. iya masa kerja dikumpulin, nanti kalau sudah waktunya Istirahat jam 6 istirahat gitu. diambil gitu, Mbak. Jadi harus fokus ke Benar-benar kerjaan, fokus iya. kerjaan. Misal nih kalau ada darurat di keluarga ataupun apa gitu, pernah nggak ngerasa kayak kita ngerantau jauh-jauh terus tahu-tahu ada kabar buruk ataupun apa gitu, gimana Mbak? Kemarin waktu kerja di Medan itu dengerin ibu kan sakit. Habis itu Ibu tapi masih ada sih. alhamdulillah masih, dia bilang telepon kok nggak diangkat-angkat, kenapa? Habis itu saya jelasin semua kalau waktu kerja nggak boleh pegang HP. Habis itu alhamdulillah saya kan masih ada punya adik di rumah, jadinya yang ngurus semua itu adik gitu ya. Jadi sama di sini fokus kerja. Iya, tapi hati ya juga gitu Mbak. Tapi sudah punya anak sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 1 umur 5 tahun. Iya, Di rumah sama adik juga sama ibu saya. Jadi perbedaannya kalau di luar negeri itu
kita kalau waktu istirahat full istirahat Iya, ya, full, iya, total, enggak. maksudnya nggak disuruh kan Iya. sudah jamnya istirahat Iya, gitu Mbak, ya. benar. Waktu Kalau istirahat nggak enaknya di iya. Indonesia Iya, waktunya istirahat. tetap Panggil. Iya. meskipun jam 6 ataupun Kadang jam 11 apa ya apa suruh buka pintu pagar kan ya. Iya, pasti. Kadang suruh Kalau standby. pintu pagar pastinya nggak apa-apa ya, Iya. tapi kalau Suruh standby kadang pernah di depan rumah, di depan pintu. Pernah. nggak ada sapamnya, Nggak ada. nggak ada. Iya, kadang nunggu sampai 1 jam, 2 jam, kadang sampai tertidur. Oke, jadi kerjanya ya kayak cuci-cuci ya, bersih Iya, gitu Ibu, ya. iya. Tapi nggak masak ya, cuma Nggak. bantu goreng gitu toh. Ya. Iya, goreng tempe, tahu. Kadang kalau kita pengen, kita beli ke pasar atau beli apa ke pasar, nanti kita masak sendiri di rumah. Kalau pengen aja. Tapi kalau masakan majikan jarang masakin. Tapi Betul. kalau yang Indonesia makan nggak pelit ya? Kayak, Enggak. mau ambil apa boleh. Boleh, gitu. boleh. Makan apa boleh. Iya. Jadi nggak ditakari. Makan biasanya emang sehari 3 kali ya? Enggak mesti, kan kita kerjakan Lupa Kak. ya? Ya kadang lupa waktu ya, bukan lupa waktu lah. Kadang kita kok perutku sakit ya, oh ya lupa belum makan. Gitu. Iya, kadang kan lupa. Ya namanya juga orang kerja lah. Biar cepat selesai, biar enak gitu, Mbak. Jadi fokus nanti aja deh makan. Gitu. Iya, kalau aku ya Tapi kan enak ke majikannya. Semisal nih kalau kita kan waktunya jam makan siang nih. Kalau kita tunda nanti kan waktu itu kok emang sekali kayak ada manfaatnya kayak makan iya. Tapi kadang kalau prinsip cepet aku ya, selesai kalau ya. prinsip aku gini, kalau kerjaan belum selesai, jadi kayak apa? Makan Kepikiran itu, iya makan itu nanti aja lah, gitu kalau prinsipku. Kan Gitu. bisa buat istirahat Iya, masuk. iya. Jadi waktu itu kerjaan sudah selesai, kita makan itu enak. Jadi Santai, ya. kita bisa menikmati ini rasa asin atau kurang asin Emang gitu. pernah lah kayak ke susu kayak keterburu-buru. Iya, kadang Pernah. pernah makan itu belum ada 2 sendok udah dipanggil, aduh. Jadinya udah Jadi apa? 2 sendok baru Iya, makan. iya, belum sempat minum sudah dipanggil, dia ambil lari itu sambil pegang botol. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau kesannya jadi PRT ya Mbak ya. Iya. Itu yang di Medan. Medan, ya. Selama 1 tahun kemudian. Iya. Nggak lanjut lagi. Enggak. Sudah cukup, Mbak. Selain Sudah. itu ada pengalaman lagi? Kalau kemarin itu di Kalimantan. Di Kalimantan ya hampir sama. Hampir sama lah. Itu penyaluran dari sini? Penyalurannya Bukan ya? belum, enggak. Kalau yang kemarin itu iya. Daerah Surabaya aja. Iya, kemarin kan ya. Infal. Iya, Infal Magetan itu. Iya, itu. Jadi pengalamannya perbedaannya kalau kita ikut TKW Iya. ya lebih beratnya itu ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia ya itu juga Iya. kalau dipanggil harus itu Ya standby. pastinya ya. Iya, Mungkin Mbak. kalau masak yang sulit BP2 itu cuma begitu Iya. aja. sama rendang. Oh, rendang belum bisa. Rendang itu kalau mau masak Kesulitannya apa? kesulitannya apa ya? Kalau rendang itu kan pernah masak rendang. Rempah-rempah. Kalau ke catering itu kan sering masak rendang. Jadinya kalau mau dibuat pagi masuknya harus malam. Jadinya kan diaduk terus biar enggak itu, biar enggak lengket ke wajan, iya wajannya. Pernah kayak ikut catering gitu, Pak. Ya di Medan kemarin itu. Gitu. Iya. Jadi harus full ngaduk-ngaduk. Iya, terus ya, betul, jadi terus lebih gantian, capek iya, gitu. gantian sama teman gitu, Mbak. Iya. Iya. Terima kasih ya Bu Sri Iya. sudah sedikit menyampaikan Iya, ya, Mbak. kalau kesannya nih Iya. ya, selama di pekerjaan, selama di majikan di luar negeri Iya. ataupun di Indonesia Iya, ya. Mbak. Iya. Mungkin sekarang mau berganti dengan Mbak Iya, Elin ya. iya. Oke, Mbak Elin. Oke, sebentar ya. Iya. Mbak Elin bisa kasih apa ya? Bisa boleh kasih cerita sedikit kayak Bu Sri tadi ya. Mungkin capek ya duduknya ya. Oke, nggak apa sedikit ya, bisa ya cerita sedikit kayak Bu Sri tadi kalau perbedaannya di luar negeri itu gitu. Di ini ya kan, boleh dijelasin sedihnya apa, senangnya apa gitu.
Ya, alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah kerja di luar negeri ya Mbak ya, Iya. paling di area Indonesia aja. ya. Iya. Oke. Tapi Jadi kan sudah ada pengalaman untuk jaga anak, Iya. pernah kerja pabrik juga ya, nggak Mm-mm. apa-apa boleh diceritain iya. tentang Kalau mbaknya. Iya, kalau di pabrik itu ya Mbak, kita tenaga kita harus diforsir kan, itu sistemnya sistem borongan. Borongan ya. Jadi Kalau- hitungan kayak Heeh. seberapa cepat kerjanya gitu ya. Iya, kalau kita dapatnya sedikit ya gaji Gajinya kita sedikit. Kalau Oh, gitu kita ya? iya, Enggak UMR kalau di belum, waktu itu belum UMR, baru tahun 2005 pembukaan Oh, PT PPS di Pacitan itu Oke. tahun 2005. Saya baru lulus sekolah waktu itu. Pertama kali kerja nyemplung di situ di PT PPIS. Kita harus benar-benar dikejar target. iya, Nah, target ya. sampai waktu itu kita sampai benar-benar lupa makan, Mbak. Kita Itu jam semula- berapa kerjanya? kerjanya kita mulai dari jam setengah 6. Setengah 6 itu kita udah pegang rokok. Jam setengah 6 pagi Iya. itu sudah sampai pabrik, Udah pegang rokok udah pegang rokok. Jadi- Jadi perjalanan dari rumah. subuh itu sudah Iya. bangun ya, sudah kayak sudah Iya. hampir perjalanan. Pokoknya saya bangun itu jam 4 lah. Jam 4 kita sholat subuh langsung siap-siap lah. Setengah 5, jam 5 kurang seperempat lah saya berangkat. Kan itu pakai motor kan, jadi Iya. seperempat jam 20 menit udah nyampe pabrik kan. Habis Pernah itu nggak kan telat? belum pernah. Oh, Karena belum kalau udah telat pintu gerbang itu kan ditutup, Mbak. Kita udah nggak boleh masuk. Jadi kalau semisal nggak boleh masuk, gimana nggak kerja? Dianggap Pulang? alpa. Oh, dianggap alpa. nggak masuk. Iya, ya, dianggap nggak jadinya. masuk. Dan itu kalau kita nggak masuk sehari itu juga ada sanksinya. Kita nggak ada sanksinya tersendiri. Oh, Kita aja kalau udah masuk di situ, Mbak, kalau misalnya kita sakit atau apa, pengen ada keperluan di Keluarga, gitu. kita harus benar-benar rumit, udah PT asli kan itu, udah benar-benar PT, jadi kita Izinnya rumit, sulit, ya. izinnya sulit. Kalau kita ngejar target tuh, Mbak, deritanya ya, kita sampai lupa makan. Kalau Kan pas ada jam istirahatnya biasanya kalau pabrik itu. nggak ada, cuman semau kita aja waktu itu. Nggak ada jam kita dibatas jam 12 harus istirahat, nggak. Soalnya kita kan Gitu ya. harus mengejar target. Pernah kalau pas waktu puasa tuh menderitanya apa, Mbak? Kita harus jam Lemes ya, karena lemes ya. iya lemes iya, belum nyampe rumah iya, kan kita mengejar target kan, kadang kita ada kerja lambat, kadang enggak ya. Oh iya, Kadang ada semisal lemburan. Iya, kalau semisal kita dapatnya dikit ya berarti kita otomatis belum pulang gitu Iya, ya. kadang pernah saya ketinggalan terakhir kan, udah puasa, lemes kan, semuanya Pakai udah pada sendiri? enggak sendiri sih, masih banyak teman, tapi kan udah waktunya kita Pulang. tapi masih ada gitu, ada bongkaran kan, Mbak, itu kan enggak semua rokok yang kita giling itu harus langsung Gilingnya jadi pakai tangan gini. manual, iya, pakai alat Oh, manual yang gitu, ceklek gitu. Oh, gitu. Tapi kan itu kan Kira rokok kayak itu. Enggak yang bagian gunting ya. enggak, saya bagian giling. Setiap rokok itu ada takaran dan timbangan tersendiri. Kalau Kalau nggak sesuai Ah. dikembalikan lagi ya. diulang Diulang lagi, dicetak lagi gitu ya. dibongkar lagi kan, kita harus betul. bongkar lagi, harus itu lagi. Jadi Lem kita lagi. Setahuku ya. Terus Mm. selanjutnya. kalau puasa tuh, Mbak, pernah saya nangis saya. Harusnya udah nyampe rumah, kita masih Itu waktu masih itu muda ya tapi masih belum baru lulus sekolah. ya? Oh iya. Waktu itu kan nggak bawa motor, Mbak. Capek kan bawa motor, hujan kan, naik kol. Kalau di angkutan Iya, saya naik kol itu ya. bemo, ya, Sebangsa angkutan lah. Di situ tuh semua yang ikut kol pokoknya ke arah daerah saya itu pada Sudah buka pulang semua. enggak, sama-sama berbuka puasa di dalam angkot tersebut. Di situ sedihnya. Kalau di Jakarta yang waktu itu, kalau lain-lainnya alhamdulillah nggak ada ini enak. Tapi yang jadi baby sister sus baby ini ya, Mbak ya, pernah ada Di mana? sedihnya. Ya di Pluit. Itu, Pernah. itu mulai kerja jam berapa? Ya, itu kan jam berapa ya? Jam 4 bangun kan, Mbak, sholat subuh. Nanti Pokoknya kalau sudah berberes ya, sama kayak Pusri tadi kan. iya, kalau anaknya belum bangun kan kita ada tugas sendiri kan, Mbak. Kita harus tahu lah kalau itu peralatan anak ya, kita yang harus nanganin, kayak bersihin kamar mandi. Jadi orang tuanya belum bangun ya pastinya. Kayak belum bangun, Mbak sudah bangun. Iya, kitanya harus mempersiapkan semua kan. Kalau anaknya udah bangun kan, itu masih kecil, Mbak. Nanti habis itu kan kita jemur dulu, anaknya dijemur dulu. Kalau udah dijemur baru bayi yang dimandiin. 3 bulan itu ya. Dijemur dulu kan, habis itu dimandiin, ya udah. Kalau udah
rapi, dia udah disusuin, udah tidur kan kita baru sarapan. Sarapan. Sarapan juga di dalam kamar juga Mbak, sembari nungguin. Kita kan nggak boleh jatuh ya. Itu tapi ngambil sendiri atau diambilin? makannya, ngambil sendiri. Oh, ngambil sendiri. Ngambil Untungnya sendiri. ya. Iya, Itu alhamdulillah. Chinese. Chinese. Tapi baik, Baik. nggak beli juga. Iya. Mungkin keluh kesah sedihnya karena kita pancal-pancal apa ya, kayak terburu-buru ya intinya ya. Tapi pernah Mbak, saking capeknya kita kan, namanya juga kita kalau Suster malam dok, kurang muncul, tidur iya ya kan, Mbak. gitu. Pernah waktunya Nggak minum ngopi? susu, saya ngopi, Ngopi ya, tetep ngopi. pecandu kopi. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, si enciknya juga baik kok, nggak terlalu mengatur ini. Tapi pernah, yang namanya sebaik-baiknya kita kerja pasti punya kesalahan kan Mbak. Nah, Iya. ditegur sebenarnya ditegur. bukan, buat menyampaikan Pasti. ini kurang tepat gitu ya. Iya, pas waktu itu capek-capeknya kita kan anaknya lagi sakit Mbak. Pas bener-bener lagi capek gitu ya, mungkin saking capeknya Itu tadi di ketiduran. kamar. Iya di kamar, ketiduran Mbak. Waktu anaknya nangis mungkin saking capeknya nggak denger kali ya. Kan ada CCTV kan Mbak, itu kan di kamarnya si bos kan ada CCTV-nya. Jadi kita ditegur aja lewat CCTV itu kayak Kayak dipanggil dari situ, Mbak, jangan tidur. Mbak anaknya nangis kayak gitu. Pernah. Iya namanya Tapi dimarahin nggak? enggak, cuman dikasih tahu aja ya. Mungkin dia maklum karena ya saya minta maaf sih kalau emang saya salah ya emang saya diem. Ya emang udah tahu kalau saya capek Nggak bukan ngeyel anaknya. gitu ya. Yang penting kita nurut aja. Bos juga bakalan baik sama kita. Oke, jadi pernah sampai ketiduran. Iya, pernah Mbak gitu. sekali aja itu. Mungkin saking lelahnya ya Mbak, namanya anak kan kalau pas sakit kan yang gendong, yang apa Iya. capek. Harus lebih perhatiannya lebih lah intinya iya. kalau anaknya sakit itu ya. Belum kayak rewelnya, Iya. tidurnya nggak bisa. gitu ya. Benar. Jadi ready kerja itu jam 4 ya. Jam 4 itu ya udah sudah bangun. kerja, bangun, terus bantu siap-siapin barang-barang adik kayak nyuci botol, bajunya MPASI disiap-siapin. Insya Allah bisa. bisa ya, iya. MPASI. Kadang Bikin juga bubur buat itu. MPASI juga ya gitu. Gitu anaknya siapa yang jaga? Kalau buat samain buat makanan ataupun apa gitu. Kadang digendong, kadang kan di troli juga Mbak. Boleh. Boleh di troli. Boleh. Baik orangnya. Tergantung majikannya ya. Kalau nanti biasanya kan Di kadang troli. ya kadang Banyak kan di troli. tak pegangnya aja, Iya. nanti samanya masak, nanti buat anak gitu kan. Kan kadang. kerja, orangnya kerja. Dua-duanya kerja Oh, di jadi situ. lebih fokus ke Iya, kerja. jadi kita benar-benar ke Fokus ke anaknya anak. aja. Jadi kayak pas tangan kayak gini, Samen menggantikan Mm-mm. sebagai ibu. Iya. Jadi ya itu tadi makanya saya capek, benar-benar capek sampai ketiduran beneran. Pernah. Tapi nggak pernah kayak disuruh ini bantu bersihin ini. Enggak, soalnya udah ada bagian sendiri, Mbak. Oh, jadi Udah ada ke fokus itu. ke anak. Terus nidurin gitu ya. Setelah itu kalau jam siang-siang gini ngapain? Kalau anak kecil biasanya kalau dia tuh paling ya kan dari umur 3 bulan ya Mbak, kalau anak kecil kan banyak kan tidur. Tapi kalau semakin kesini Itu semakin sama kesini ikut tidur atau enggak. kegiatan lain? Iya kadang kebanyakan sih saya kalau anaknya tidur saya banyak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan yang belum selesai. Oke. Iya. Jadi anaknya boleh ditinggal atau ditaruh di trolinya? Di kamar kan di kamarnya ada apanya itu loh Mbak. Pinggirannya itu ya. Jadi nggak gitu. terlalu ada jadi kayak bolehlah apa sih? ditinggal kalau siang-siang gini ya kalau dia tidur. Gitu. Tapi yang nggak ditinggal kita harus keluar rumah enggak Mbak. Nggak, Pokoknya yang penting tinggal kayak beres-beres ya bisa. bersihin apa gitu, cuci botolnya Iya, gitu kan, kadang. aman kok Mbak. Kasurnya juga enggak yang kasur yang tinggi enggak, yang kasur yang Ada yang pendek di itu. lantai itu. Iya, enggak seharusnya. Jadi tinggi. fokus ke anaknya. Iya, fokus ya. ke anak. Terus sedihnya cuma itu aja. Iya, Nggak ada sedihnya kayak- ya sekali itu aja Itu membuat satu kesalahan. kontrak enggak? Maksudnya sampai lebaran ataupun apa berapa bulan itu di sana? Saya dari umur 3 bulan anaknya sampai 2020 sampai 2021. 2022 Dua ini baru ini 2021 ya. 21. Berarti lama dong, Iya, lama ya. lumayan. Itu tapi boleh pulang waktu lebaran. Pulang, Mbak. Oh, Pulang tetap dikasih. pulang. Iya.
Jadi pulang kembali lagi ke situ, pulang kembali lagi ke situ. Iya, pas saya kan itu saya masuknya nggak lewat yayasan, Mbak, cuman lewat temen aja, temen yang ada kerja di kompleks itu saya dibawa, udah gitu aja. Ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terikat ya, kayak kalau yang itu kan terikat ya, Mbak, itu nggak. Pas saya hamil kan saya izin keluar boleh, yang penting ada penggantinya. Alhamdulillah sebelum saya keluar udah ada penggantinya. Saya sekarang udah keluar dari sekarang sampai sekarang ini. Oh, sudah ada gantinya. Iya. Gitu. Cari atau gimana? Teman sendiri? Enggak, ada yang mungkin sananya nyari sendiri gitu, Mbak. Jadi sudah nyari. Gitu ya. Jadi saya nggak balik Itu yang lagi. di Jakarta ya. Iya. Gitu. Iya. Itu sudah punya anak berapa sama? Baru satu. Habis Baru itu satu. saya hamil, ya anak yang kedua saya keluar dari situ. 2001 keluar kan ya. 2001 keluar. 2021 itu keluar. Hamil. Hamil itu berhenti kerja, full berhenti Iya, kerja atau kerja lagi? Enggak, saya full berhenti bekerja sampai anak saya sekarang 2 tahun. 2 tahun. Cuma satu tuh anak. Dua. Dua. Yang satu udah berumur 11 tahun. Udah kelas 4. Udah besar. Jadi waktu kerja di apa yang di Pluit itu sudah punya anak satu. Udah punya anak satu. Oh, jadi sudah punya Udah anak punya, satu. udah nikah. Baru yang itu punya anak kedua. Hamil, itu. keluar, resign. Terus selanjutnya belum ada pengalaman lagi ya, cuma Belum ya. Ini baru mau nyoba lagi, Mbak. Siapa tahu berjodoh. ya, Mudah-mudahan bisa ya. buat jalan rezeki. Iya. Iya, buat anak. Buat anak juga, Terutama single parent, Oh, single iya. parent, Mbak. Harus ya. semangat Single lah. parent ya. Sudah lama single parentnya? 1 tahun. Sudah 1 tahun. Iya, 1 tahun lebih. Oh, 2022 September. berarti ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kesedihannya ya pernah nggak keinget-inget anak kayak aku harus semangat karena kerja ini ya buat anak gitu. Sekarang ini maksudnya. yang Yang dulu ya pernah namanya baru anak satu ya, Mbak. Pasti keinget banget tuh, itu pasti tiap malam tuh nangis. Tapi ya gimana lagi? Tapi kan masih udah ada pengganti, ibaratnya pengganti ya, udah ada yang dihibur lah buat menghibur hati. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, Mbak. Sedih tuh tiap Tetap hari sedih pasti ya. sedih. Apalagi kalau sholat maghrib tuh, wah nggak bisa ketahan. Pasti Nangis keinget. ya. Kalau mungkin karena juga nangisnya masih ada semangat untuk dari suami juga ya. Dari suami. Kalau sekarang lebih sedih Sekarang lagi. lebih sedih lagi soalnya nggak ada yang buat apa ya, paling orang tua yang bikin semangat sama anak. Alhamdulillah sekarang anak saya juga sehat-sehat aja. Terus kalau malah sekarang tuh kalau ditelepon malah kayaknya udah nggak mau sama Iya. sayanya, jadi tambah Bukan sedih. nggak mau kayak ngerasa Kayak orang ngerasa, tuaku sudah kerja, Iya. aku nggak boleh nakal Iya, gitu, mungkin pasti dia ya. ngerti Lebih kali ya. lah buat biaya hidup juga toh. Kalau anaknya nggak rebel malah bikin saya tambah semangat, Mbak. Kecuali kalau anaknya nangis-nangis terus keinget ke Jadi saya, kayak mungkin saya malah lebih sedih lagi. nggak kuat ninggalin, mungkin kayak gitu. Keluh kesahnya ya itu ya. Mungkin kalau Mbak Helin ini kebanyak ke anaknya, kalau Mbak Sri ini kebanyakan ke keluarga orang tuanya, bantu-bantu adiknya. Adik Adiknya sekolah. sekolah usia berapa? Dulu waktu itu masih SMP kelas 1. Sekarang Sekolah udah nikah. oh cepet ya sudah nikah. Ya. Jadi sudah bantu-bantu keluarga juga ya, Alhamdulillah. bantu-bantu keluarga. Iya. Oke, mungkin teman-teman apa lagi mau ada yang disampaikan lagi nih? Mau apa nih? Ki? Berapa menit itu? Sejam loh. Lebih ada Dewi. 53. Ambil tadi kan 5 menit. Yang pertama tadi Mbak Elin tadi. Oh, wis 5 menit. Iya. Terima kasih ya. Mungkin nih tadi Bu Sri sama Mbak Helin sudah menyampaikan sedikit pesan ya, sedikit semangat juga buat teman-teman yang di luar sana yang lagi bingung cari pekerjaan, apalagi kayak Mbak Helin single parent ya, cari uang sendiri ya. Pastinya kita itu sebagai perempuan harus lebih berkualitas daripada laki-lakinya ya. Jangan intinya jangan mau dibodoh-bodohi ya. Kita harus lebih bisa daripada
suami Kita ya. harus bisa Iya, menunjukkan suatu lah. ya Kita suatu perempuan, saat kita nggak bisa. nggak boleh rapuh intinya ya. Suatu saat kalau ada apa-apa kita bisa sendiri ya. Iya. Pasti lebih semangat karena kita lihat anak kita Iya. ya, anaknya Anak suatu saat juga bakalan bantu, insya Allah kalau lah ya. melihat kita, kan anak bisa ngerti ya Mbak, pasti mereka nanti suatu saat pasti bangga sama Iya. ibunya. Kayak Iya. orang tuaku loh Heeh. berjuang demi saya, demi itu ya pastinya ya gitu. Terima kasih ya sudah mau saya tanya-tanyain Sama-sama Mbak. sedikit tentang pekerjaan, sedikit tentang keluh kesahnya, sedikit sedihnya dalam pekerjaan ya. Dunia pekerjaan itu berat sekali ya Mbak ya. Meskipun dimanapun pasti ada sedih dan senangnya. Iya, sedih dan senangnya ya Mbak ya. Oke, besok mungkin kita mau kembali lagi podcast yang akan datang ya. Tetap tonton terus channel YouTube kami ya Mbak ya. Bantu untuk like, komen, subscribe ataupun share ke temennya yang lagi butuh pekerjaan ataupun semangat untuk jiwa untuk lebih membangun masa depannya gitu ya Mbak ya. Channel YouTube kami yaitu PT Anak Sejahtera Agensi. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Selamat siang, bye.